semuanya. Salam saudaraku. Jumpa lagi dalam acara doa sehati. Kiranya berkat kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan saudara hari ini. Haleluya. Sambil menunggu teman-teman kita yang bergabung saat ini, malam hari ini, mari kita siapkan hati untuk tetap dengan motivasi yang benar untuk mencari Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, sambil saya cek persiapan saudaraku. Ya. Hanya kau milikku di surga, karena yang ku ingini di bumi hanya kau. Shalom Bu Yuli, selamat malam. Selamanya kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yeay. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yeay. Kuatku dan bagianku selamanya. Saudara, saya percaya bahwa saudara
adalah orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan. Orang yang setia di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan perhatikan secara khusus. Amin. Tuhan akan memperhatikan secara khusus hidup saudara. You want more? You want more? Oh, yeah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kumpul bersama untuk mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga jawaban-jawaban dalam kehidupan kita Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi alasan kita hidup hari ini? Apa yang menjadi alasan kita berdoa? Apa yang menjadi alasan kita beribadah? Menentukan bagaimana kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani, ya. Orang yang dewasa secara rohani dalam kekristenan adalah orang-orang yang punya tujuan hidup yang jelas, saudaraku. Orang-orang yang punya motivasi yang jelas dalam mengiring Tuhan. Apa yang menjadi landasan ia berdoa, apa yang menjadi dasar ia beribadah, itu akan menentukan jalan hidupnya ke depan, saudaraku. Selamat malam Pak Victor. Sudah pulangkah hari ini? Shalom, 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 shalom.
sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan sangat peduli dengan hidup kami. Biarlah malam hari ini kami dapat mengerti lebih jauh apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam berkat nama Yesus kiranya Tuhan menolong kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, menuntun kami dalam jalan terang firman-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Engkau memberi kami kekuatan tetap percaya dan setia dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau memberkati setiap umat-Mu, umat Tuhan yang percaya dan tetap setia di dalam nama Yesus. Haleluya, oh, haleluya. Malam hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah bergabung dalam doa sehati. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memperhatikan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam berkat nama Yesus. Yang sedang bergumul dengan hidupnya, dengan hatinya, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kelegaan dalam nama Yesus. Yang sedang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan, membaca firman-Mu. Beri kami hati untuk membuka pikiran dan hati kami untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tertanam dan tertanam dalam berkat nama Yesus. Iman kami dapat bertumbuh dengan baik. Kami menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Dewasa dalam hal yang rohani. Secara rohani kami dapat diandalkan, dapat mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus, berkati umat-Mu hari ini yang sudah bergabung mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari saya ingin mengajak saudara untuk membaca Alkitab kita, ya. Membaca Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang ke-6, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-6. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang membuat kehidupan kita mengalami kegoncangan, kekhawatiran, ya, ketakutan, stres, ya, blundrek, ya kan? Sehingga banyak orang mengalami kebuntuan, sehingga jalan berpikirnya pun agak terganggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10, saudaraku. 1 Timotius ayat yang kedua B, ya. Alkitab kita diberi judul mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Firman Tuhan berkata, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus,
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ya, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar, keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan, haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya membaca ulang ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Memberi keuntungan besar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, ya, apa yang menjadi dasar kita beribadah, datang kepada Tuhan, datang beribadah, apa yang menjadi dasar kita datang berdoa, ya, apa yang memotivasi kita, apa yang menjadi alasan kita untuk berdoa dan datang beribadah, ya, hampir kebanyakan orang ketika berdoa, ketika datang beribadah, yang menjadi fokusnya adalah minta diberkati. Minta berkat, saudaraku. Apakah ini dapat dibenarkan atau dianggap wajar, normal, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya? Apakah ketika kita datang beribadah, apakah kita berdoa, itu punya alasan untuk minta berkat? Bukankah Tuhan Yesus berkata, ya, mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Nah, apakah nggak boleh ketika kita datang beribadah, ketika kita datang berdoa, kita minta berkat? Bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi masalah motivasi kita datang berdoa dan beribadah di gereja itu apa, saudaraku? Apakah fokus kita datang beribadah, berdoa untuk minta berkat dan diberkati, atau kita itu mencari hadirat Tuhan, mencari sumber berkat itu sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya? Kalau dalam bahasa terjemahan yang lain mengatakan, ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, adalah benar bahwa melayani Allah membuat orang menjadi sangat kaya jika mereka telah merasa puas dengan yang dimilikinya. Ya, merasa puas dengan yang dimilikinya.
Berarti kalau kita datang beribadah, minta berkat, minta diberkati, berarti kita belum puas dengan apa yang kita miliki. Atau dengan kata lain, apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Apabila engkau merasa senang dalam ibadah, dalam berdoa. Coba kita renungkan kehidupan kita ketika kita datang beribadah, kita mau minta berkat supaya ketika datang beribadah pulang bawa berkat, atau kita datang beribadah karena satu alasan kita itu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberkati, sudah ditolong berkali-kali oleh Tuhan, ya. Pertolongan terbesar ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Shalom Burut, selamat malam. Ya. Alasan orang Kristen yang dewasa rohani datang ibadah adalah untuk bersyukur dan mencari hadirat Tuhan, bukan minta berkat. Karena pada dasarnya orang yang percaya kepada Yesus sudah diberkati. Ya. Seringkali ada banyak orang mengalami kehidupan, ya, mengalami stres yang tinggi, mengalami ketidakwarasan, mengalami kegilaan, ya, merasa bahwa masalahnya terlalu besar sehingga solusi untuk mengatasi stres dan kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, ya, menenangkan hatinya adalah dengan jalan healing, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang berkata healing, itu yang dibutuhkan adalah duit. Ya, ketika orang healing, orang jalan-jalan, yang dibutuhkan adalah duit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika pulang healing duitnya habis, tambah stres, saudaraku. Jadi, kebanyakan daripada manusia, kenapa masalah dalam hatinya, dalam pikirannya tidak bisa teratasi? Karena fokus dalam kehidupannya adalah karena tidak memiliki kepuasan dalam hidupnya, tidak merasa senang dengan hidupnya, tidak merasa cukup dengan hidupnya. Ya, siapa sih Pak yang bisa merasa cukup, ya kan? Saudaraku, saya mau katakan malam hari ini, ya, keinginan dan kebutuhan kita tak terbatas. Kalau berbicara soal kebutuhan, semua manusia punya kebutuhan. Bicara soal keinginan, semua manusia punya keinginan. Ya. Tapi bagaimana kita semua bisa mengatur dan mencukupkan apa yang kita punya, kita miliki. Kita bisa kelola apa yang kita dapatkan. Ya. Kenapa? Ya. Kebutuhan itu bisa membengkak. Karena tidak bisa mengerem apa yang menjadi keinginan kita, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus katakan, kenapa banyak orang khawatir? Yang dibutuhkan manusia adalah makanan, minuman, dan pakaian. Sandang, pangan, papan. Pangan, sandang, papan. Ya. Masalah kebutuhan-kebutuhan yang lain itu adalah keinginan, saudaraku. Sehingga ada banyak orang mengalami depresi, stres berat. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan keinginannya. Terlihat kita itu adalah orang-orang yang bisa melakukan lebih, padahal kapasitas kita terbatas, saudaraku yang dikasih. Kalau kita mau jujur bahwa kapasitas kita adalah terbatas, kemampuan kita adalah terbatas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada banyak orang hari-hari ini merasa bahwa solusi untuk mengatasi stres, mengatasi
keruwetan dalam hidupnya supaya bisa tenang adalah healing, jalan-jalan. Padahal healing dan jalan-jalan itu menghabiskan banyak uang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pulang-pulang tambah stres, kebutuhan belum teratasi, sementara uang jajan tambah membengkak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dalam benak banyak orang Kristen adalah ketika datang beribadah dan berdoa itu adalah minta berkat. Minta berkat. Betul nggak Mas Supri? Ya kan? Minta berkat, minta diberkati. Ya. Padahal alasan kita beribadah harusnya kita bersyukur karena sudah diberkati. Maka kita datang beribadah, bukan datang beribadah untuk minta berkat, tapi kita datang beribadah untuk cari hadirat Tuhan, saudaraku. Ya, cara mengatasi stres dan khawatir adalah dengan mencari hadirat Tuhan, bukan dengan healing atau jalan-jalan, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan kehidupan ini dengan sebuah contoh ya, sebuah contoh. Sebuah contoh apa? Saya malam hari ini punya buah mangga ya, buah mangga saudaraku. Buah mangga ini masih mentah dan tentu saja buah mangga ini akan terasa asam ya. Semanis-manis mangga masih tetap ada rasa asamnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ketika kita tawarkan ke orang, ada banyak orang itu nggak mau makan mangga, buah. Ya. Padahal kita butuh vitamin C kita beli ya di toko ya, vitamin C itu ada harganya, saudaraku. Dan banyak orang tidak suka kalau makan buah yang asam, kecut. Ya. Bahkan sebenarnya mungkin dihindari rasa yang asam-asam itu. Bahkan kulitnya itu dibuang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Tidak ada rasa enaknya. Tapi ketika saudara bisa menikmati rasa asam, rasa kecut, ya, rasa getir dalam buah mangga ini, saudara akan menikmati khasiat keuntungan yang besar, saudara. Apa keuntungannya? Lama-lama saudara akan menyukai. Ya. Karena ada kandungan antioksidan yang tinggi di dalam mangga yang masih ada kulitnya. Ada kandungan vitamin C-nya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak perlu beli ya suplemen. Tidak perlu beli vitamin yang sudah jadi. Enak banget, saudaraku. Tapi ada banyak orang nggak mau makan mangga yang masih asam, masih kecut. Kenapa? Gak suka. Kalau kita ingat kehidupan kita, saudaraku, kehidupan kita itu banyak asamnya, banyak kecutnya, banyak pahitnya kehidupan ini, saudaraku. Pahitnya kenyataan. Bukankah kehidupan kita penuh dengan rasa pahit? Karena ada penderitaan, ya, ada sakit penyakit, ada beban berat yang kita pikul, saudaraku. Mau nggak mau kita pikul. Kalau kita menyerah, bubar segalanya. Ya. Mau nggak mau kita akan pikul rasa pahitnya kehidupan ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan pahitnya kehidupan ini, saudaraku, maka rasa pahit-pahit berikutnya akan menjadi hal yang biasa. Sehingga kita tidak akan mudah mengeluh. Aduh, begini, aduh, begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena sudah terbiasa. Ya. Hidup susah, hidup menderita, hidup dalam tekanan, itu sudah biasa. Dan orang-orang yang terbiasa dan tetap survive, dia yang akan menikmati hasil di ujungnya sana. Jadi, ketekunan dalam menjalani kehidupan yang pahit, getir, asam,
ketika kita telan dalam kehidupan ini, kita akan mengalami imunitas yang tinggi, ya, kekebalan yang tinggi, sehingga ada resisten terhadap masalah. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi masalah yang biasa, karena sudah biasa tiap-tiap hari menghadapi masalah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jalan apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tetap bisa bersyukur? Ya. Di situ asal ada makanan dan minuman, cukuplah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sementara memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Jadi kalau kita datang beribadah dengan rasa senang, rasa cukup, ya, rasa bergembira, itu memberi keuntungan dalam kehidupan kita. Yang kita cari bukan berkatnya, tapi yang kita cari adalah Sang Pemberi berkat. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan dahulu. Bukankah di setiap ibadah ada doa berkat? Berkat itu diberikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Mencari Tuhan dahulu, beban berat kita menjadi ringan. Karena kita pikul bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang supaya ingin dilepaskan bebannya tanpa mau mencari Tuhan. Ya, paham sampai di sini? Ada banyak orang supaya beban beratnya itu terlepas, lega, tapi tidak mau mencari Tuhannya. Carilah Tuhan dahulu. Ya. Jadi ketika ada masalah baru datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah baru datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah baru datang kepada Tuhan. Ketika masalahnya selesai, Tuhan seolah-olah tidak diperlukan lagi. Ya. Kenapa? Sudah tidak urgensi. Sudah tidak mendesak lagi. Jadi kita datang kepada Tuhan hanya minta berkat, minta solusi. Bukan mencari hadirat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan orang Kristen yang dewasa rohani untuk datang dalam ibadah adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan. Bukankah itu sudah berkat yang luar biasa? Hidup kita terselamatkan, tidak tertuduh oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita dengan hati yang penuh dengan riang gembira, sukacita, bersyukur datang kepada Tuhan. Bukan dengan penuh ketakutan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Solusi untuk mengatasi kekhawatiran kita, mengatasi kekacauan pikiran kita, datanglah kepada Tuhan. Untuk apa? Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Orang yang mau datang mencari Tuhan dengan satu alasan, aku mau mencari hadir-Mu Tuhan, aku mau mencari hadirat-Mu Tuhan, aku mau bersyukur kepada, maka kemurahan Tuhan akan mengiringinya. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mazmur pasal 23. Tapi banyak orang Kristen mengalami kekeliruan yang fatal, kesalahan yang fatal ketika datang beribadah. Yang menjadi fokus utamanya adalah supaya ketika pulang dapat berkat. Ya, berkat dalam ibadah ketika mendapat pesan firman Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, kita bawa pulang dan kita melakukan firman Tuhan, itulah berkat dalam ibadah. Yang lainnya hanya bonus, saudaraku yang dikasih. Yang lain-lainnya hanya bonus.
Seringkali ada banyak orang datang beribadah hanya mengejar bonusnya supaya apa? Dapat sesuatu. Ya, sesuatu apa? Pesan Tuhan yang harusnya menjadi alasan kita beribadah. Bersyukur, mencari hadirat Tuhan, supaya kita berjalan dalam terang firman Tuhan, maka solusi itu akan datang sendiri. Berkat itu akan diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Jika saudara percaya kepada firman Tuhan ini, ya, alasan kita beribadah, alasan kita berdoa karena kita mengejar hadirnya Tuhan. Ya. Kalau kita mengejar hepeng, uang adalah kita kehilangan Tuhan. Uang kita habis, kita stres. Uang kita habis, kita khawatir. Uang kita habis, kita ketakutan. Ya, uang kita habis, kita uring-uringan. Ya kan? Tapi ketika kita mengejar hadirnya Tuhan, Tuhan memberkati kita, mensuplai kita, ya, mensupport kita, menyediakan apa yang kita butuhkan melalui apa yang kita kerjakan, yang Tuhan mau kita kerjakan setiap hari. Ngapain? Ya. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bekerja layak mendapat upahnya. Jadi, kalau kita melakukan pekerjaan kita, melakukan sesuatu tindakan yang berdampak bagi orang banyak, bagi orang lain, mau tidak mau Tuhan akan memberikan reward, karena orang yang bekerja patut layak mendapat upahnya. Ya, tidak perlu dikejar karena upah itu sudah menjadi konsekuensi kalau kita melakukan sesuatu. Ya kan? Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita minta kepada Tuhan, tidak jauh beda dengan peminta-minta di lampu merah. Ya kan? Tepuk tangan, prok. Nah, tepuk tangan, prok, berharap ada orang berbelas kasihan. Nggak ada yang bisa kita nikmati. Ia minta imbalan, saudaraku. Apakah kita akan memberikannya? Dengan dasar kasihan, ya kan? Ya, orang yang perlu dikasihani yang benar-benar bekerja, bukan hanya yang meminta-minta saja. Ya, seringkali kita dengan tukang parkir hitung-hitungan, tapi dengan pengemis, peminta-minta, kita merasa kasihan. Sementara yang bekerja, ya, menjaga parkiran, kita nggak kasihan. Kebalik-balik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pahala apa lagi yang mau kita harapkan dari kelakuan-kelakuan kita, tindakan-tindakan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan tadi pagi saya ke pasar, ketika ada banyak anak-anak muda yang, ya, ngamen di pasar, ya. Ada banyak orang-orang yang masih sehat-sehat, pura-pura tidak sehat, dituntun-tuntun, ya. Dan bahkan ada peminta-minta sambil meminta tangannya satu meminta-minta, tangan yang satu memegang rokok. Ya. Dan rokoknya itu rokok yang lumayan ada harganya, saudaraku. Sementara dia minta-minta, dia sambil merokok, saudaraku. Bagaimana? Ada banyak orang berbelas kasihan, dia meminta-minta sementara gaya hidupnya aja tinggi. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ada banyak orang punya alasan untuk mencari, katakan, rezeki. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau mencari Tuhan, maka rezeki itu akan mendatangi hidupmu. Jika engkau dapat bersyukur kepada Tuhan, maka rezeki itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ya kan? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, Mbak Isti Maria. Apa kabar? Ya, jumpa lagi bersama dengan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang pengen kaya. Maksudnya pengen punya banyak uang, tapi tidak melakukan banyak hal. Ya, Plato mengatakan tuh orang yang kurang waras. Kenapa? Ya, melakukan sesuatu yang sama tiap-tiap hari tapi ingin mendapatkan hasil yang lebih. Ya.
itu orang yang kurang waras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang kita harapkan lebih berbeda, ada signifikansinya. Yang kita harapkan berarti yang kita kerjakan harus lebih dahsyat lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang tidak ngapa-ngapain minta diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika datang berdoa, ketika datang ibadah, hanya minta berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah, ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat itu akan diperintahkan kepadamu. Bahkan setiap pagi, setiap hari, berkat yang baru disediakan bagimu. Mungkin ada banyak orang yang akan tidak percaya dengan hal ini, ya kan? Banyak orang berkata, kalau mau dapat uang ya kerja, itu sudah tahu, ya kan? Kalau mau bertambah pendapatannya, yang harus menambah pekerjaannya, saudaraku. Apa yang dilakukan harus lebih giat lagi, ya, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita menjadi stres? Karena kita tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita miliki, ya, kita tidak dapat bersyukur, dan kita ketika datang berdoa dan datang beribadah hanya minta berkat kepada Tuhan. Ya, kalau doa Bapa kami itu kan levelnya adalah Kristen anak-anak. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tidak punya keinginan lain. Kayak punya keinginan lain harus menambah kapasitas yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa kita berdoa? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami butuhkan secukupnya. Artinya puas dengan pemberian Tuhan. Asal kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, kita mendapatkan reward, mendapatkan upah. Cukup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mengajarkan bahwa kita tiap-tiap hari butuh terhubung dengan Tuhan. Setiap hari berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya tiap hari butuh Tuhan untuk kita. Ya, itu komunikasi. Bukan masalah kita landasan datang beribadah dan berdoa. Landasan kita berdoa dan beribadah adalah mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mencari kebenaran dan kerajaannya. Ya, mencari apa lagi? Mengucap syukur. Bahkan pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dalam bahasa Inggrisnya, diberkatilah engkau ya Tuhan. Memberkati Tuhan. Bukan kita minta berkat dibawa pulang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan itu membawa persembahan syukur. Ya, bukan datang kepada Tuhan, ya, bersyukur kalau pulang bawa berkat. Ya, itu namanya selamatan. Ya, selamatan, ya. Datang ke kenduri, pulang bawa berkat, itu selamatan. Ya kan? Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita membawa korban syukur kepada Tuhan. Untuk apa? Pengagungan kita kepada, memberkati Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Berkatilah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi perenungan kita malam hari ini adalah kalau kita ibadah hanya untuk minta diberkati adalah kekeliruan terbesar menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen sudah seharusnya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup berkelimpahan, pelimpahan sukacita, ucapan syukur, ya, rindu untuk selalu bertemu, berjumpa dengan Tuhan, menyapa Tuhan tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mereview kembali
mereview kembali apa yang menjadi jalan pikiran kita. Apakah kita jadi orang Kristen datang ke gereja, beribadah dan berdoa untuk minta diberkati, atau karena kita sudah diberkati maka kita datang ke gereja, beribadah dan berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya mengajak saudara untuk berdoa dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan imanmu hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kau damai, sejahtera dan sukacita hari-hari ini. Memberikan engkau rasa puas di dalam Tuhan. Memberikan engkau semangat, optimis di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Yesus. Menerima berkat kesembuhan dalam berkat nama Yesus. Menerima sukacita dalam nama Yesus. Menerima jalan keluar dalam setiap masalah. Menerima kekuatan untuk menanggung beban dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa menyanyikan pujian yang tadi. Ya, satu hal yang kurindu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk setiap umatmu yang bergabung malam hari ini. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaru, berkat yang fresh diberikan, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mensuplai. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin, amin. Shalom semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, haleluya.